selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita sudah siap. Hari ini kita akan ngobrol dengan alumni IVLP Wali Kota Kediri. Dan karena saya sudah terlambat 6 menit, saya akan langsung mulai dengan mengundang Bapak Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya tergabung bersama kita dan membuka acara pada pagi hari ini. Hai! Hai, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ya, Mark, hari how are you? Jumat. Very good. Yes. Aku Yes. baik. Hari Jumat, saya senang. Ya Pak, hari ini kita punya tamu spesial, Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar. Yes. Wali Kota Abdullah Abu Bakar adalah orang penting untuk Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. So, selamat pagi. Terima kasih telah bergabung dengan kami di My America Surabaya. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk memperkenalkan Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar. Beliau adalah Wali Kota Kediri di Jawa Timur. Kota dan warga Kediri dekat dengan hati saya. Mereka telah menjadi tuan rumah bagi peserta pelatihan Peace Corps yang baru. Kediri adalah pengalaman pertama mereka di Indonesia. Dan tempat mereka belajar bahasa Indonesia sebelum memulai tugas mereka dalam mengembangkan pendidikan bahasa Inggris di seluruh Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Ketika saya bertemu dengan sukarelawan Peace Corps, mereka semua berbicara tentang pengalaman indah mereka di Kediri. Dan kami berterima kasih kepada Wali Kota Abdullah Abu Bakar dan masyarakat Kediri yang luar biasa. Bapak Wali Kota adalah teman lama Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Beliau juga seorang alumni International Exchange Program kita pada tahun 2010. Beliau mengunjungi Amerika Serikat dalam sebuah program tentang pemerintahan negara bagian dan pemerintah daerah di Amerika Serikat, sehingga memiliki kesempatan untuk berbagi pengalamannya dengan orang-orang di Amerika Serikat dan membantu mereka mengerti lebih banyak tentang Indonesia. Hari ini beliau akan berbicara dan menjawab pertanyaan tentang inovasi dalam pemerintah lokal. Apa yang dipelajari dari kunjungannya yang membantunya sebagai Wali Kota Kediri. Inovasi baru apa yang telah membantu pertumbuhan ekonomi di Kediri. Saya menantikan untuk belajar lebih banyak hari ini, terutama dari pengalaman Bapak Wali Kota sebagai pemimpin pemerintahan yang dihormati. Pak Wali Kota, terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini. Kita semua sangat ingin belajar dari pengalaman Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Mark dan atas sambutannya, dan maaf tadi saya sedikit terlambat ya beberapa menit. Pak Mark, terima kasih dan semoga kita segera bisa ketemu bekerja dari kantor ya Pak Mark, bukan bekerja dari rumah lagi. Oke Pak, happy weekend. Thank you. Oke teman-teman, tadi adalah sambutan dari Bapak Konsul Jenderal Amerika Serikat, Bapak Mike McGovern, dan kita sudah tersambung dengan Pak Wali Kota yang sangat kekinian, Bapak Abdullah Abu Bakar dari Kediri. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Aduh, alhamdulillah koneksinya lancar dan alhamdulillah. Long time no see nih Pak, apa kabar? Waduh, lama banget ya. Alhamdulillah sih baik. Yes. Ya, saya juga udah lama banget nggak ke main-main lah ke Konjen Amerika di Surabaya. Iya, kantornya sampai udah main ya, banyak diskusi gitu. Tapi kebetulan pas di angkatan saya itu jarang yang ke Konjen ya. Tapi nggak tahu ya, Mbak Yeyen itu masih sering ke Konjen nggak?
ke kantor? Enggak, Pak. Unfortunately, Udah enggak, makanya makanya lewat program Sapa Alumni ini kan kebetulan kita memperingati 80 tahun program International Visitor Leadership Program yang Pak Abu ikut di tahun 2010. Nah, ini kita pakai kesempatan ini untuk connecting kembali dengan semua alumni. Target kita 80 alumni, Pak Abu, yang kita ajak ngobrol. Banyak juga tuh. Iya, ini hari ini kita sudah ke 31. Oh gitu. Iya, jadi kita masih long way to go, tapi semoga kita bisa memenuhi target dengan 80 alumni. Dan kita senang loh Pak Abu karena kita kembali connecting dengan alumni mulai dari tahun 90-an sampai yang terkini di 2020 dengan berbagai latar belakang profesi. Dan saya terima kasih loh Pak Abu sudah meluangkan waktunya. Saya terima kasih untuk Pak Mak ya. Pak Mak luar biasa sekali. Udah pernah ketemu sama Pak Mak belum nih, Pak Abu? Belum pernah. Ya, Belum pernah. berarti next time Insya Pak Allah. Mak kalau masih mantau, jangan lupa ya kita jadwalkan untuk ke Kediri ketemu sama Pak Abu in person. Iya, mestinya gitu. Oke, Pak Abu ini lagi work from home atau work from office atau work from everywhere? Aduh, saya work from everywhere. Ini sekarang di office saya. Di office Saya di ya? office. Saya nggak bisa Oke. kalau seperti saya kepala daerah itu kita nggak bakal bisa kerja di rumah karena kita banyak rapat dan membuat kebijakan. Karena kebijakannya kan harus banyak kebijakan saat ini karena kita juga nggak tahu pandeminya ini kan berubah-ubah, masyarakatnya pun juga psikologinya berubah-ubah. Jadi kita mesti diskusi terus dengan pimpinan daerah yang lainnya, dengan Bu Gubernur, dan kita juga sering tuh yang namanya rapat virtual. Nah, jadi ya karena itu kita mau nggak mau nggak bisa di rumah, jadi mesti di kantor atau di mana-mana gitu. Yang penting tetap sesuai dengan protokol kesehatan ya Pak Abu ya. Kalau itu wajib. Saya Wajib. lepas masker, ini masker saya. Kan nggak seru Pak kalau kita ngobrol gini pakai masker. Iya, nggak kedengeran ya. Pak Abu, saya minta waktu sebentar untuk menyapa teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Wow, hari ini ramai sekali. Saya sebelum kita teruskan, saya mengingatkan teman-teman bahwa di akhir acara nanti kami akan ada quiz. Akan ada hadiah menarik dari My Amerika Surabaya dan dari Konsulat Amerika Serikat di Surabaya untuk teman-teman yang bisa menjawab kuis. Nah, kuisnya itu jawabannya request. apa Pak? Iya boleh. Hadiahnya tuh beasiswa untuk warga kota Kediri, Kak Minta, nah, gitu. Kita catat gitu. Lebih banyak program IVLP untuk warga Kediri gitu ya. Jadi teman-teman tetap ikuti acara kita diskusi bersama Wali Kota Kediri karena nanti jawaban dari kuisnya ada dari hasil obrolan kita dengan Pak Abu. Dan ini saya ada nyapa Andriani Dian, Bapak Wali Kotaku dan adik iparku lagi online. Wah, ini kakak ipar saya. Dia warga Kediri, Kediri loh Pak. Andriani Dian ini warga Kediri, warganya Bapak. Warga nanti Kediri, kalau ya? Kalau dia bandel, tolong Pak KTP-nya bisa dicabut. Kemudian ada Pak Jody Jensen dari Surabaya, terima kasih. Saya lihat ada, Tante Esti, saya hadir, terima kasih. Ada Mujibur Rahman Bakri, ini alumni kita Pak dari Probolinggo. Kemudian saya lihat lagi ada teman dari Balikpapan bergabung. Kemudian ada Dedi Rosadi, ini rekan kita dari Jombang yang juga aslinya Kediri katanya Pak, tapi KTP-nya sekarang Jombang. Ada alumni kita Pak dari Ambon hadir, terima kasih. Dia alumni IVLP juga, ya. Kemudian ada lagi alumni kita dari Jombang, Avi Andrea. Terima kasih sudah bergabung. Ada orang baik, ada Kartika Levina. Wah, ini ada Ibu Titi. Ibu Titi ini dari Tiara Handicraft Surabaya. Ini sosok inspiratif sekali Pak, alumni IVLP. Beliau aktif memberdayakan teman-teman disabilitas untuk pemberdayaan ekonomi dan sudah pernah diundang ke PBB untuk memberikan pidato. Terima kasih Bu Titi sudah mesti datang ke Kediri tuh. Tuh Bu Titi diundang sama Pak Wali. Beliau ini kalau ketemu Pak senang banget ngobrol karena beliau ini sosok yang sangat inspiratif. Dari Surabaya Bu Titi ya? Surabaya dari Tiara Handicraft. Beliau
Dengan modal sendiri, bermodalkan semangat memberdayakan teman-teman disabilitas di rumahnya. Dan ini juga mengikuti IVLP udah long time ago. Siapa lagi ya? Oke, kalau saya sebut satu-satu nanti saya nggak sempat ngobrol sama Bapak. Pak Iya. Abu, ini pertanyaan saya yang wajib untuk semua alumni program IVLP adalah Hmm. waktu ke Amerika di tahun 2010 ya 10 tahun yang lalu. Masih ingat nggak Pak Abu pengalaman paling menarik yang sangat berkesan dan relevan untuk profesi yang sekarang atau untuk di jabatan sekarang? Ya, pertama semuanya sih sebenarnya berkesan. Semua berkesan dan kebetulan saya kan banyak melihat di pemerintahan, lalu penanganannya hingga ke DPR, hingga juga ke sekretaris daerah. Kalau wali kota San Francisco sih nggak ketemu ya. Janjinya ketemu, tapi kebetulan beliau ada acara sehingga nggak bisa ketemu. Semuanya menarik dan semuanya memberi sharingnya tuh bagus sekali gitu ya, sharingnya bagus. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang ini benar-benar saya terapkan betul di Kota Kediri kepada guru-guru. Jadi ketika saya ketemu guru, dia menyampaikan bahwa di Amerika tuh komunikasinya dua arah antara murid dan guru gitu ya. Nah, di situ saya sangat terapkan di Kota Kediri. Saya sampaikan kepada guru-guru, tapi mayoritas ya guru-guru yang agak-agak muda gitu ya. Itu saya sampaikan harus bisa menjadi sahabat bagi anak didiknya. Jadi ada komunikasi dua arah. Nah, sehingga kalau ada komunikasi dua arah itu akhirnya anak-anak itu critical thinking-nya itu hidup gitu ya. Jadi dia tidak hanya menghafal, tapi dia benar-benar bisa memahami betul esensinya ilmu ini apa, esensinya apa. Nah, seperti itu. Itu Iya yang betul Pak, karena ini. karena Jadi ini kan kalau kita mereka, sudah apa namanya, debat, kalau mereka ini itu hal yang biasa gitu. Jadi bagus untuk anak-anak kita tuh. Iya, dari hasil saya kebetulan juga host beberapa Sapa Alumni ya Pak, termasuk dengan pegiat media gitu ya, dengan kepala daerah, kita sudah ada beberapa kepala daerah juga yang hadir di acara Sapa Alumni. Memang critical thinking ini sebetulnya sekarang ini sangat penting karena di era sekarang ini hoax banyak banget Pak, gitu Nah, kan, itu dia. disinformasi, Iya. gosip gitu ya. Terus kita kayak gatel gitu begitu dapat berita pengen share gitu, Iya, tanpa kita betul. critical thinking untuk melihat dulu gitu, ini beritanya bener nggak ya, masuk akal nggak ya, gitu. Nah, Sepakat Pak, seneng banget kalau ada pengalaman itu. Masih ingat nggak Pak, ke state mana yang paling favorit? Atau ke kota apa yang paling favorit? Kalau Washington DC pasti, karena kan cantik Washington DC. ya, saya yang ini Rochester, New York ya. Wow. Karena ya, Rochester, New York itu sama hampir-hampir mirip sama Kediri, ada satu penyangga yang sangat kuat. Kalau di sini gudang garam, rokok ya, kalau di sana Kodak gitu ya. Dan Kodak memasuki era yang berbeda. Mereka nggak pakai perak halida lagi, tapi mereka harus pakai memory card. Nah, seperti itu. Sehingga karyawannya banyak yang di PHK, sehingga kotanya menjadi seperti kota mati. Tapi saya melihat bahwa mereka tetap, pemerintahnya tetap mencari jalan keluar. Nah, ini kan dulu saya minta konjen untuk mencarikan kira-kira kota yang sama seperti di Kediri, karena di Kediri ini kan ada satu industri yang sangat kuat sekali gitu ya. Kita bukan apa-apa, tapi kita takut kalau umpamanya industri itu tergantikan, maka warga kota Kediri nanti bagaimana? Karena pengaruhnya terhadap GDP-nya besar sekali gitu. Iya, dan banyak sekali yang perekonomiannya tergantung atau bisnis-bisnis tambahan yang muncul karena ada industri besar ini ya Pak ya? Iya, betul. Industri besar ini bagus, tapi kita mesti mengurangi ketergantungan terhadap industri besar ini gitu kan. Makanya di tempat kami kita dorong UMKM-nya itu gitu. Oke, teman-teman, hari ini kita masih ngobrol dengan Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar. Beliau adalah alumni program IVLP di tahun 2010. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya tadi belum sempat kenalan. Nama saya Esti, saya dari My Amerika Surabaya, yang berlokasi di kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya.
Saya lihat yang baru bergabung ada Pak Denny Hidayat, ini staf Dinas Infokom Kota Makassar, yang kemarin juga baru sharing tentang pengelolaan Smart City. Rame banget kemarin juga diskusinya pengelolaan Smart City. Makasih Pak Denny sudah bergabung. Ada Pak Sebastian Sinaga. Sepakat Pak, dorong terus UMKM Kediri. Ya, Nah, pasti. iya, iya. Kemudian ini ada Mas pertanyaan Pak Abu, dari fakta bola saja. Kediri bersiap normal baru ditargetkan kapan Pak? Dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut, sekalian salam kenal. Nah, di Kota Kediri kebetulan kan nggak PSBB. Kita dari awal tuh ngedukasi masyarakat bahwa saya sudah berasa bahwa pandemi ini nggak akan cepat gitu. Ini butuh waktu yang sangat lama. Jadi kita mengedukasi masyarakat. Lalu kita juga apa ya, mencoba menggerakkan UMKM untuk membuat tenun ikat ini. Jadi kita suruh mereka buat tenun ikat. Jadi kita nggak beli masker yang dulu harganya mahal banget sampai 500.000. Kita belinya masker dari kain tenun yang dari UMKM yang nenun juga warga Kota Kediri. Lalu kita bagikan ke masyarakat yang ada di Kota Kediri supaya bisa dicuci lagi. Sehingga mereka kemana-mana harus menggunakan masker. Saya paham sekali bahwa di dunia ini, khususnya di dunia Islam ini, ada dua hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Kalau hubungannya adalah sembahyang dan yang lain-lain, memang kita mesti melakukan sembahyang yang hubungannya dengan Allah, tapi bisa di mana saja. Yang baik memang di masjid, tapi memang dengan adanya pandemi ini memang harus di luar. Tapi ada juga satu hubungan yang harus dengan manusia, hablum minannas, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kita kalau lockdown menurut saya ini akan berbahaya sekali untuk perekonomian dan kebutuhan masyarakat. Apabila negara kita ini tidak kuat untuk membiayai lockdown tersebut untuk memberi makan kepada masyarakat. Nah, sehingga ekonomi terus harus tetap kita putar. Caranya bagaimana? Caranya ya kita membiasakan dengan keadaan. Artinya, kita harus mudah beradaptasi dengan keadaan. Kalau keadaannya sekarang harus menggunakan masker, ya harus pakai masker gitu ya. Ini lagi banyak yang tanya di media sosial, Pak, kenapa pasar dibuka tapi masjid ditutup? Nah, seperti itu. Nah, saya jawabannya seperti itu. Karena muamalah, kehidupan sehari-hari, bekerja, mencari nafkah, itu ada yang bisa dilakukan di rumah dan ada yang warga kita tidak bisa melakukannya di rumah. Maka harus keluar. Kalau keluar, maka wajib di Kota Kediri melakukan standar COVID-19 itu. Protokolnya seperti itu. Jadi di Kota Kediri, insya Allah sih sudah mulai berangsur normal. Karena saya rasa kalau kita mesti nunggu vaksin, ya mau nggak mau, kita nggak bisa nunggu gitu. Tapi kita bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri, saya rasa itu langkahnya paling aman. Sembari kita menyiapkan tenaga medis kita, rumah sakit, dan yang lain-lain, tapi tetap pilihannya yang paling bagus di rumah aja. Jadi kalau butuh banget untuk beli nasi atau untuk beli beras, baru boleh keluar. Jadi seperti itu, Mbak. Iya betul. Jadi kita mendorong orang kita sudah mulai new normal gitu ya. New normal. Oh, senang Pak, di Surabaya kita masih masih PSBB Pak, saya nggak bisa mudik. PSBB ya? Iya, tapi saya nggak bisa PSBB-nya mudik. di Surabaya rame banget tapi. Betul. Saya Rame juga banget. bingung. Kalau itu mungkin kalau menurut saya bukan PSBB. Iya. Kalau PSBB nggak seperti itu. Kalau memang mau Kesadaran masyarakatnya masih kurang Pak. Jadi aduh. Saya juga melihat beberapa PSBB itu kok juga ya, mesti banyak yang dievaluasi gitu ya menurut saya. Gitu ya Pak ya. Evaluasi kira-kira seperti itu. Karena saya melihat di akunnya teman-teman itu yang PSBB itu, waduh masih ramenya seperti itu gitu. Jadi sayang ya kalau PSBB. Malah lebih rame loh Pak daripada biasanya. Saya juga bingung ke toko-toko, pusat-pusat supermarket itu malah lebih rame dari biasanya. Karena jam bukanya dibatasi. Di Kediri juga rame, tapi tetap petugas-petugas kita, Satpol PP, polisi, Pak Tentara, itu semuanya kita turunkan semua, kita bentuk tim, mereka nanti sama tenaga medis. Kalau yang rame-rame banget nggak bisa dikasih tahu, maka kita ini juga kita rapid, kita sampling random rapid gitu.
Oke, kalau saya pernah baca nih Pak di salah satu media udah agak lama sih, salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bapak adalah memberikan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan itu diantar sama tukang beca, supaya tukang becanya juga dapat nafkah dari situ. Itu menurut Ya, saya keren loh Pak. ya kan lumayan ya kalau umpamanya Pak Becak sekarang ini kan nunggu penumpang yang turun dari bus juga nggak ada, mau ngantar anak sekolah juga nggak ada. Jadi sekalian aja di setiap kelurahan tuh panggil Pak Becaknya, kamu kelurahan mana? Kelurahan ah yaudah nih antar tempatnya warga. Nah, per antaran itu dia dapat 5.000 gitu. Jadi kalau dia bisa nganter 10 udah berapa itu 5 kali 10 50.000 gitu. Lumayan Ya, lah. itu lumayan Pak dan apa kita semaksimal mungkin gitu ya trickle down efeknya itu sampai ke masyarakat kelas bawah. Itu sederhana tapi inovatif. Saya menyapa ada Pak Pradana Boy Zulian ini dari Universitas Muhammadiyah Malang, alumni kita juga, teman-teman yang baru bergabung Aldri Siandru, Khairani Safina, Dodi, Ulfia Rosadi. Teman-teman tetap stay karena nanti kita ada quiz menarik walaupun hadiahnya belum sesuai dengan keinginan Pak Wali nih untuk kasih beasiswa. Tapi Tapi nanti kasih tahu Pak Konjen. oh siap, ini Pak Konjen mantau kok. Pak Konjen masih on ini. Uh, uh, Warga Kediri ada yang pengen sekolah di Amerika banyak. Nah, nanti banyak kasih ya. kota Kediri gitu ya. Kita sebenarnya udah ada beberapa Pak yang terakhir kemarin itu dari pesantren ya sih Pak, pesantren Tebu Ireng. Kok Tebu Ireng? Pesantren. Pesantren, iya Pak ya, kalau di Kediri itu ya. Oh bukan, yang pesantren besar tuh apa Tebu Pak? Ireng Lirboyo. Jombang. Kalau di Lirboyo, Kediri Lirboyo Pak. Lirboyo itu sudah ada yang berangkat SMA untuk program 9 bulan studi di Amerika. Oke, ini saya ada pertanyaan dari, komentar sih sebetulnya tepatnya adalah dari Sebastian Sinaga. Percuma Pak PSBB kalau, mana sih tadi hilang? Aduh maaf, tapi dia intinya bilang bahwa percuma PSBB tapi kenyataannya nggak Kalau rame seperti itu. Iya kalau rame, tapi Ya, mendingan seperti Bapak gitu ya. Eh, ada saya rasa hasilnya ya, walaupun kan istilahnya saya bukan timbang PSBB. evaluasi. Mm-mm. Karena betul Pak, banyak rekan-rekan kita yang tidak bisa mencari nafkah itu kalau tidak keluar rumah gitu. Jadi yang memang bisa untuk tidak keluar rumah, mari tidak keluar rumah. Yang memang harus keluar rumah dengan penyesuaian protokol kesehatan. Gitu ya Pak, kira-kira ya. Ya, Oke. Pak, ini ada pertanyaan lucu saya bacain boleh ya Pak ya. Pak, apa tuh? bagaimana perkembangan kebijakan yang mau menikah di tengah pandemi? Atau bisa hanya melakukan ijab saja, atau pernikahannya diundur menunggu pandemi berakhir. Waduh, ini teman-teman yang jomblo, tolong didengarkan nasihat dari Pak Abu. Soal pernikahan Jadi gimana begini, Pak? kalau di Kota Kediri kemarin itu di tempat kita itu ada salah satu yang positif terkonfirmasi corona itu adalah apa namanya itu? Naib itu apa? Oh, Pak. Penghulunya kena gitu ya. Penghulunya kena dan mohon maaf setelah kena itu ternyata dia orang tanpa gejala, dia sudah beberapa kali menikahkan orang. Satu itu. Lalu pemikiran kami di Kota Kediri, nikah itu mendatangkan dua keluarga. Memang betul pada saat itu ada yang izin kepada saya nikahnya di kantor apa? KUA. Tapi setelah dari kantor KUA pulang, dia berantem sama Pak Lurah karena ada pesta di daerahnya gitu kan. Nah kalau ada pesta di daerahnya saya memang nggak memperbolehkan karena kan kita nggak tahu siapa yang datang di pernikahan itu. Nah oleh karena itu saran saya kepada para jomblo-jomblo yang mau nikah ya ditahan dulu aja, ditahan dulu. Nanti kita lihat perkembangannya mungkin sampai 1 bulan ke depan lah. Nanti kita lihat dulu perkembangannya, bagaimana. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilanggar. Kalau nikahnya hanya di KUA, ya udah di KUA aja. Jumlahnya ditentukan oleh KUA, ya udah di KUA aja. Umpamanya ditentukan di KUA jumlahnya 6 orang, ya sudah 6 orang yang datang, setelah itu pulang, udah gitu aja. Nggak Iya, usah pakai betul. makan di rumah mertua dan yang lain-lain, nggak usah. Karena itu membahayakan. Kalau gitu kita biarkan, maka kasihan yang di lapangan, Pak Lurah, Pak Babin Kamtipmas, Babinsanya kasihan. Nanti mereka kena tegur sama tim gugus tugas. Dan nanti pasti tetangga-tetangga yang lainnya banyak yang komplain ke saya juga gitu. Jadi itu yang
sebenarnya menurut saya sih, tapi nanti aja, nanti saya akan ngobrol dengan kepala urusan agama di sini ya, di Kota Kediri, untuk mungkin bulan depan mungkin saya akan ngobrol masalah itu lagi. Nah, itu teman-teman yang sudah berencana untuk menikah, ditunggu sebentar aja 1 bulan sambil tes kesetiaan, ya kan? Kalau kita nunggu 1 bulan lagi, kita juga sekaligus testing. Ini saya ada tadi menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Abu soal sekolah ke Amerika. Ini ada Oksita Wulan, katanya saya juga mau Pak sekolah di Amerika, tapi karena keterbatasan ekonomi jadi cuma angan-angan. Jangan salah, Oksita. Jangan angan-angan. Jangan angan-angan, betul. Kita di Konsulat Amerika juga ada layanan Education USA. Itu mereka bisa memberikan konseling untuk teman-teman ingin sekolah ke Amerika tapi belum tahu caranya. Memang kita tidak bisa langsung memberikan beasiswa full, tapi kita bisa memberitahu cara bagaimana mencari financial assistance, dan semua layanan itu gratis. Jadi teman-teman jangan patah semangat dulu, masih bisa sekolah ke Amerika. Ada websitenya atau apanya yang bisa diakses nggak kalau umpamanya Ada. ingin ke Surabaya? Ada. Jadi teman-teman bisa bisa di googling Education USA Indonesia, atau bisa juga di Instagram akun @USA_SBY. Itu kita ada 2 advisor, Mas Heski dan Mbak Ambar, yang bisa memberikan layanan lewat handphone, lewat email, lewat live Instagram, dan semuanya gratis gitu. Saya jadi promosi nih Pak Abu. Loh, nggak apa-apa, itu penting karena banyak juga pertanyaan yang ke saya seperti itu gitu. Iya, senang kalau teman-teman bisa punya keinginan untuk sekolah ke Amerika. Kemudian ada lagi, aduh Pak, ada yang komentar loh, Haris Priyatmoko, Pak Abu ganteng deh. Baik. Terima kasih. Siapa lagi Pak ini? Terima kasih Pak Abu sudah selalu membantu mempromosikan UMKM Kediri dan selalu mendukung UMKM baru dalam pandemi COVID seperti ini. Terus, nah, bagaimana tanggapan Pak Wali untuk warga yang kurang kesadarannya pada saat di mall ketika menerapkan social distancing? Nanti kita akan bicara dengan pelaku usaha seperti yang lola mall dan macam-macam, toko dan segala macam. Mereka tidak boleh melayani orang yang nggak pakai masker. Jadi nanti yang nggak pakai masker harus dikeluarin. Kalau mau masuk mall harus pakai masker. Jadi itu ada standar protokol COVID-19-nya. Itu tidak mall aja, mungkin juga toko dan yang lain-lain. Jadi di Kota Kediri ini sekarang sudah kita terapkan bahwa di sini wajib pakai masker. Nanti akan ditindak juga kalau nggak pakai masker, suruh pulang tuh sama Pak polisi, sama Pak tentara. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi tetap diperhatikan protokol kesehatan. Dan ini saya menyapa lagi ada teman IVLP juga ini Pak, Westi Toyo dari Surabaya, alumni juga. Terima kasih sudah bergabung. Ini Bu Titi tadi cuma mau memberikan, kami banyak menerima teman-teman difabel dari Kediri. Saya berharap dalam new normal nanti jika memungkinkan, teman-teman difabel bisa dikenalkan dengan dunia industri melalui kegiatan pemagangan di Tiara. Saya udah pernah ke sana beberapa kali Pak, dan melihat sendiri ya teman-teman yang difabel itu benar-benar diajari. Kita pesenin masker ya Pak ya? Difabel juga kita pesenin ini berapa ribu. Nice Pak, berarti memberikan solusinya nggak cuma solusi masker tapi ada solusi ekonomi juga ya. Oke, kemudian nanti Bu Titi saya bawa ke sana insya Allah ya. Bu Titi ditunggu. Iya. Bu Titi ini waduh inspiratif Pak, waktu dia ngasih pidato di PBB itu aja tanpa teks saya mendengarkannya aduh gitu. Kemudian saya masih banyak pertanyaan tentang Kediri, tapi saya ada pertanyaan yang mungkin karena saya moderatornya, saya pakai privilege saya untuk nanya ke Pak Abu. Iya. Sebagai seorang wali kota Pak, hal yang paling pusing di pandemik ini apa sih Pak? Kan pasti banyak yang harus dikerjain Pak, koordinasi, rapat gitu, macam-macam budget gitu. Tapi kalau disebut satu hal yang paling bikin pusing apa Pak? Kita mesti merubah anggaran dan memastikan bahwa anggaran itu bisa dipakai sampai dengan Desember nanti, apabila pandemi ini sampai Desember gitu ya. Yang paling pusing itu sebenarnya apa yang sudah kita rencanakan kemarin. Pemerintah pusat juga sudah merencanakan transfernya berapa,
itu ternyata karena pendapatan negaranya berkurang, maka kita juga mau nggak mau harus mengurangi belanja habis-habisan gitu. Sehingga belanja kita ya salah satunya untuk gaji karyawan, bayar listrik, bayar macam-macam, bayar tenaga medis, itu untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu yang kita lakukan itu juga lumayan pusing gitu ya. Kita sampai beberapa kali rapat dengan kementerian, kita nggak bisa motong sampai 50% ternyata gitu. Kalau belanja untuk modal, belanja barang-barang modal itu awas. Maksud saya kalau umpamanya perbaikan, mestinya harus dibangun apa di sini, itu kita skip semuanya akhirnya. Oh, Itu gitu juga ya Pak ya? itu juga nggak bagus untuk kebijakan pemerintah, tapi yang kita pikirkan sekarang adalah kesehatan masyarakat kita. Itu yang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan. Jadi itu, nah kadang-kadang itu juga tidak dipahami oleh teman-teman di DPR. Nah kira-kira itu. Sehingga kita mesti berkali-kali dikira tuh kita menggeser anggaran tuh hanya untuk ngasih beras dan yang lain-lain. Nggak seperti itu. Kita geser anggaran itu untuk nambal yang kosong dulu, transfer dari pusat yang biasanya untuk gaji, untuk bayar listrik, untuk menghidupkan kota. Nah itu dulu, baru sisanya ditaruh di BTT, biaya tidak terduga, untuk belanja jaring pengaman sosial, biasanya berupa bantuan-bantuan seperti beras, uang, lauk, dan yang lain-lain. Jadi gitu. Nah, itu teman-teman, tolong dipahami dan dengarkan bahwa seringkali kita melihat pemerintah itu kita taunya beres aja. Padahal ada yang pusing juga ya Pak ya, ngatur anggaran. Pusing itu, pusing. Coba kita kan gini ya, kita ngomong yang terjelek dulu. Kalau umpamanya pandemi ini sampai Desember atau sampai bulan depan, kalau sampai bulan depan aman. Tapi kalau sampai Desember kita juga mesti memprediksikan itu. Lalu berapa banyak lagi kira-kira orang yang terdampak? Kan kemarin yang terdampak itu kan kayaknya sedikit, tapi ternyata ketika kita masuk ke dalamnya lagi, maka yang terdampak itu banyak. Marketing juga terdampak, orang-orang yang main di tour agent juga terdampak, yang penyewaan mobil juga terdampak, semuanya terdampak ternyata. Betul. Ini ada Pak dari pengacara itu nggak terdampak. Lalu ASN dapat gaji gitu ya. Itu masih dapat. Tapi yang lainnya, waduh, itu terdampaknya banyak betul. Kita harus pilah-pilah, makanya di Kota Kediri kita siapkan program, kita suruh datang ke kelurahan mereka untuk daftar, lalu nanti mereka bisa ngecek di rumah dari program itu, nomor KTP ini udah dapat program dari pemerintah apa saja, lalu harus diambil kapan. Nah itu nanti kita pakainya program kemarin itu, sehingga jadi warga nggak perlu nanya datang ke kelurahan, aku dapatnya apa, nggak perlu kayak gitu. Jadi bisa dicek di cek bansos.kedirikota.go.id. Nah, tuh teman-teman yang punya KTP Kediri, sayang saya nggak punya KTP Kediri. Jadi saya nggak bisa ngecek saya dapat bansos atau enggak gitu. Iya. Ini Pak Abu ada dari Bicara Jatim, dia cuma kasih komentar, tapi saya mau bacakan karena unik. Pak, di Kediri terutama di Facebook dan Instagram masih banyak yang belum bisa membedakan antara kota dan kabupaten. Banyak orang kabupaten yang komplainnya ke Pak Abu, tapi itu pertanda Pak Abu memang dirindukan. Enggak juga lah. Enggak. Ya Kediri kota, Kediri kabupaten tuh sebenarnya satu kesatuan sih sebenarnya. Cuman ya memang udah borderless sih sekarang ya. Kalau saya lihat masyarakatnya udah borderless. Cuman ya memang kalau di Kediri kota memang karena penduduk kami di sini sangat padat. Jadi sangat padat sekali, dan mereka rata-rata mereka bekerja di sektor informal, maka pemerintahnya harus punya terobosan-terobosan banyak. Kalau di kabupaten kan masih banyak pertanian, jadi mereka bisa bermain-mainnya program mungkin di pertanian gitu ya. Tapi kalau di Kediri kota ini memang kita mau bangunnya seperti seperti hub-nya di sini gitu ya. Jadi kota-kota kreatif lah kalau di Kediri. Jadi pemerintahnya pun juga settingannya juga beda mungkin gitu ya. Harus setting berbeda.
Dan seneng loh Pak Abu kalau ngobrol gini ya, Pak Abu tuh responsif, nggak birokratis gitu. Karena saya belajar nih Pak, kebetulan alhamdulillah ini kita Saya Pak belajarnya Abu di ada Amerika loh itu. asik. Saya ikut langsung. Dapat bonus ini saya. Iya, Pak. Karena Itu tadi belajarnya di Amerika menjadi ya, orang responsif, lalu ya, apa namanya menjadi apa agak apa ya menjadi terbuka, tapi tidak terbuka semua ya. Kalau di pemerintah betul. tuh ada yang terbuka, ada yang terbukanya dibatasin karena ada rahasia negara. Terbuka semua. Tapi masalah data dan semuanya kita coba untuk membuka data-data itu supaya masyarakat juga bisa menjalankan, tidak DPR saja yang menjalankan fungsi kontrol, tapi masyarakat juga bisa memberi Masyarakat, masukan ke pemerintah. betul, Karena ada betul. beberapa masukan dari masyarakat itu yang menurut saya juga membangun karakter di Kota Kediri ini gitu. Yes. Dan waktu Pak Abu berangkat program AVLP 2010 kan waktu itu wakil wali kota ya Pak ya. Wakil Dan wali sekarang kota. sudah menjadi wali kota. Next nanti jadi gubernur. Amin. Dan karena ini betul banget di situasi sekarang, betul sekali Pak Abu bahwa sebagai kepala daerah memang harus responsif dan cepat gitu ya. Dan saya beruntung ini adalah kepala daerah kelima yang kita ajak ngobrol di Sapa Alumni. Jadi ada Mas Pak Arifin dari Trenggalek, kemudian ada Ibu Indah dari Luwu Utara, Bupati Luwu Utara, kemudian Mbak Indah ya. ya betul Pak Samsari dari Takalar. Kemudian minggu kemarin kami ngobrol dengan Gus Ipul yang pernah menjabat sebagai wakil gubernur dan sekarang Pak Abu. Dan saya lihat persamaannya dari 5 alumni IVLP ini adalah satu, cepat dan responsif. Jadi udah nggak zaman, udah nggak zaman ya Pak ya, sekarang harus pakai birokrasi yang panjang sekali gitu. Jadi Iya. 2 jempol deh Pak Ya, untuk Kota Kediri. walaupun banyak tantangan ya, merubah birokrasi itu banyak tantangan lah. Banyak tantangan. Mungkin juga banyak yang nggak suka, tapi juga mau nggak mau namanya hidup itu selalu berubah-ubah, masyarakatnya pun juga berubah-ubah, maka ya kita harus cepat-cepat lah, cepat berubah juga, sehingga masyarakat kita nggak jenuh harus seperti itu terus gitu ya. Betul, dan jadi pemimpin itu Saya memang tidak bisa. sebagai masyarakat sih sebenarnya ya. Jadi kalau saya dilayani seperti itu mau apa enggak ya? Iya betul Pak. Dan terutama kalau jadi pemimpin itu kita nggak akan pernah bisa pleasing everyone. Kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita harus percaya diri dengan keputusan yang kita ambil itu memang membawa manfaat. Ya. Pak Abu, ini sekarang saya diingetin sama tim saya karena Instagram itu suka cut Pak kalau udah masuk menit ke 59. Kita masih ada waktu beberapa menit. Pak Abu masih ada waktu kan ya? Masih ya. Saya mungkin ada satu atau dua pertanyaan terakhir sebelum kita diputuskan oleh Instagram. Pak Abu, kalau di luar COVID-19 ini, satu hal inovasi apa yang menurut Pak Abu paling efektif dijalankan di Kota Kediri? Atau satu hal inovasi yang Pak Abu secara personal merasa, oh ini kebanggaan aku, ini aku melakukan inovasi ini gitu. Saya punya yang namanya program pemberdayaan masyarakat. Waktu itu saya dapetin juga di Amerika. Jadi mereka itu kalau intinya kalau di Kota Kediri ini kita merencanakan, kita menganggarkan untuk masyarakat uang gitu ya. Tahun lalu adalah 50 juta, tahun depan insya Allah 100. 50 juta itu setiap RT. Jadi RT itu ikut membangun sehingga kotanya ini yang berubah itu tidak hanya jalan-jalan di tengah kota, tapi jalan-jalan yang ada di seluruh Kota Kediri, lingkungan-lingkungannya berubah. Nah, mereka ikut merencanakan. Mereka merencanakan bahwanya, kita harus bikin tempat sampah yang bisa mengurai sendiri. Kita harus bikin lampu penerangan jalan. Kita harus bikin sanitasi di sini supaya kampungnya nggak kumuh. Nah, itu mereka lakukan bersama-sama. Itu namanya program pemberdayaan masyarakat yang kita anggarkan 50 juta per RT per tahun. Dan alhamdulillah dengan adanya program itu, gap antara tengah kota dan yang di dalam kampung itu nggak ada gapnya. Artinya karena mereka sama-sama membayar pajak, baik itu pajak daerah berupa PBB dan yang lain-lain, maupun pajak ke pemerintah pusat, itu kita sama mendapatkannya. Artinya sama, tersentuh semuanya. Pokoknya mereka, Pak, kami ini banyak anak kecil di sini, jadi harus ada posyandu. Posyandunya seperti ini harus kita support
timbangan bayi, harus kita support vitamin, harus kita support makanan tambahan. Tidak hanya kacang hijau, tapi harus ada omega 3-nya. Nah, contohnya seperti itu. Itu menurut saya hal yang sangat bagus sekali untuk seluruh masyarakat, ya. Iya, dan kalau kita bisa mengajak pembangunannya bottom up, jadi memberdayakan dari unit terkecil yaitu Iya. RT, itu lebih menyentuh ke persoalan yang sesungguhnya. Keren Pak. Saya malah nggak tahu Pak RT saya tuh di mana. Kalau di Surabaya. Saya ngaku Wah, dosa ini. harusnya Aduh, tahu. moga-moga nih nggak ditonton sama pejabat pemerintah kota Surabaya. Ini saya sebetulnya kalau diterusin masih pengen ngobrol terus nih Pak Abu, tapi waktunya kita sudah habis karena nanti saya sudah menjanjikan kuis untuk teman-teman. Tapi sebelum saya tutup, Pak Abu ada pesan terakhir nggak mengenai program IVLP ini? Kita sudah 80 tahun dan alumninya sudah ribuan tersebar di seluruh Indonesia. Kita sih inginnya nanti di akhir program ini kita bisa mempertemukan alumni IVLP, kalau bisa lebih dari 80, karena ini adalah aset bangsa yang luar biasa dan mereka punya kisah-kisah inspiratif yang harus dibagikan ke masyarakat. Kalau menurut Pak Abu sendiri harapannya apa Pak? Ya menurut saya IVLP itu sangat bagus sekali. Dulu mungkin saya punya pikiran yang berbeda dengan Amerika. Saya kira Amerika itu negara yang bebas banget, lalu orangnya cuek gitu ya, tapi ternyata enggak. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata orang Amerika lebih nasionalis. Mereka suka dengan bendera-bendera negaranya, bendera-bendera negara bagiannya. Nah, itu saya melihat itu, dan setelah saya mengikuti IVLP ini yang paling penting adalah sudut pandang kita jadi lebih luas. Tidak hanya sudut pandang yang sempit gitu ya. Dan ini mestinya manusia sekarang itu harus memiliki sudut pandang yang luas menurut saya sekarang. Karena kita sekarang dihadapkan dengan hal-hal yang kita nggak tahu. Hal-hal ini apakah nanti bisa memecah belah bangsa atau apa. Tapi yang jelas kalau kita punya sudut pandang yang luas, kita akan jauh lebih enak untuk bermasyarakat. Mendidik anak pun juga jauh lebih enak. Ketika kita di pemerintahan, kita membuat program pun juga kita melihatnya juga akan lebih luas. Nah ini menjadi penting. Jadi menurut saya program IVLP ini sangat bagus sekali. Tapi sayangnya cuma sekali aja saya dapatnya. Saya sebenarnya pengen lagi belajar di sana untuk sharing dan segala macam. Saya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan untuk kemajuan bangsa ini, mudah-mudahan kita bisa lagi belajar ke sana. Saya paham sekali Amerika jauh lebih maju daripada kita karena dia sudah 200 tahun lebih dulu merdeka dibanding kita ya. Jadi mereka sudah luar biasa dan mereka sudah banyak pengalaman. Nah, pengalaman itu yang harusnya kita serap gitu. Betul. Jadi gitu, Mbak. Moga-moga nanti ke depan ada kesempatan lagi untuk Pak Abu ke Amerika. Dan yang paling gampang sih main ke kantor konsulat Amerika dulu Pak di Surabaya. Iya, nanti saya main ke sana. Kita udah di kantor baru 8 tahun loh Pak, dari 2012 loh, dan belum sempet ditengok. Kantor lama sekarang kenapa? Dibuat apa? Kantor lama itu dulu kita sewa Pak, jadi sudah kita kembalikan ke pemiliknya. Oh gitu. Itu kantor yang cantik sebetulnya Pak, rumahnya kuno dan cantik sekali. Iya. Kantor kita tapi yang sekarang gede loh Pak, dan keren. Oh gitu ya. Promosi lagi nih saya. Pak Abu, iya. terima kasih sekali. Saya mengucapkan juga selamat Idul Fitri, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, senang sekali bisa terkoneksi. Saya nggak pernah datang ke konjen di kantornya. Mohon maaf. Next saya aja Pak yang main ke kantor wali kota Kediri sama Pak Mark ya, sama teman-teman di konsulat. Saya tunggu Pak Mark, saya tunggu juga nih. Ntar saya ajak makan pecel sama soto lah. Sama nasi goreng Pak, nasi goreng Kediri itu favorit saya. Oh, nasi goreng Kediri itu yang paling enak itu. Jadi luar biasa tuh. Goreng dan mie goreng Kediri itu belum ada tandingnya tuh. Betul, pakai arang, sedep. Oke. Saya minta maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya banyak sekali tidak bisa dibacakan. Ada Mas Wawan Foni, ini dari IVLP dari Lombok. Sebenarnya dia punya pertanyaan soal plastik, tapi waktunya sudah habis Mas Wawan. Mohon maaf sekali, karena hari ini kita rame banget sama Pak Abu. Ini kayaknya beliau setelah jadi wali kota bisa jadi selebgram. Baik, terima kasih banyak Pak Abu atas waktunya.
Semoga kita bisa ketemu Sama-sama, terima lagi. kasih. Terima kasih Iya, Pak iya, Mbak. Abu. Assalamualaikum.